Kok ya ini hanya merokok saja menyumbang 20% terhadap kemungkinan dia penyakit jantung. Iya, betul. 20% hanya rokok saja ya, Dok? Iya. Selamat datang di Jakarta Heart Center Hospital Podcast. Siang hari ini senang banget karena di hari yang cukup panas ini ya Dok, kita akan ngobrol tentang sesuatu yang akhir-akhir ini sepertinya menjadi isu yang cukup hangat gitu, karena saya pun sendiri mungkin kadang bertanya-tanya, saya tuh milenial dan saya mungkin nggak ya terkena penyakit jantung. Nah, kita membicarakan lebih banyak mengenai penyakit jantung ini dan generasi milenial seperti kita semua yang sedang nonton acara ini di hari ini. Dan kita akan ngobrol dengan dokter spesialis jantung, Dr. Muhammad Andi Yasin. Ya. Selamat siang. Selamat siang, sehat ya Dok? Selamat siang semuanya. Sehat ya Dok? Alhamdulillah sehat. Kita berdua milenial Dok termasuk? Ya. Termasuk milenial ya Dok? Oke, milenial dong Dok. Milenial, belum baby setuju. boomers lah. Setuju. Paling tidak walaupun di atas 80-an, tahun 80-an, tapi jiwa kita milenial ya Dok? Iya, betul. Oke, apa nih yang mau kita bahas, Mbak? Ya benar, sesuai dengan tema podcast kita di hari ini Dok. Jadi kita akan membahas mengenai generasi milenial dulu gitu. Kira-kira sebenarnya generasi milenial itu generasi yang gimana gitu. Mungkin Dr. Yasin bisa menjelaskan, dan mungkin nggak sih generasi milenial itu terkena penyakit jantung? Karena setahu saya nih ya Dok, pasien-pasien di Jakarta Heart Center ini kebanyakan usianya mungkin di atas 40 tahun, di atas 50 tahun gitu, yang which is mungkin itu usia-usia yang rentan terkena serangan jantung gitu ya. Apakah milenial itu haruskah kami mulai aware terhadap penyakit jantung dan bahayanya? Karena kita tahu sendiri ya Dok, beberapa public figure kemarin dan sempat yang terbaru kan ada public figure juga gitu kan terkena serangan jantung di usia yang menurut saya sih cukup muda Dok gitu. Jadi mungkin bisa dijelaskan Dok kira-kira mungkin milenialnya dulu gitu, kemudian penyakit jantung di milenialnya. Ya, oke Mbak Vena. Jadi kita harus tahu dulu nih, kita termasuk generasi milenial atau bukan? Betul. Ya, jangan-jangan kita ngaku-ngaku milenial. Ya, jadi bisa teman-teman lihat dari tabel ini, bisa dilihat kita tuh termasuk generasi yang mana sih? Ya, mulai dari generasi baby boomer, itu lahiran tahun 46 sampai 64. Ya, di sini udah kakek-kakek. Jadi kalau sekarang tahun 2020 tuh berarti udah umur 70-an mungkin ya. Udah 70, 60-an ya. Kemudian selanjutnya setelah generasi baby boomer itu masuk generasi X. Ya, itu lahiran tahun 65 sampai 76. Ya. Jadi sekarang mungkin di usia usia 40-an, 50-an seperti itu. Nah, yang mau kita bahas adalah di generasi milenial ini, yaitu lahiran tahun 77 sampai lahiran tahun 95. Ya, confirm Dok, saya milenial. Alhamdulillah. Saya juga mungkin di atasnya lagi ya. Jadi setelahnya itu adalah namanya generasi Z. Ya, generasi Z itu lahiran tahun 96 sampai 2010. Ya. Nah, yang terakhir itu yang sering disebut generasi micin itu bukan sih? Katanya ya, Dok. Ya, bisa juga. Nah, sekarang ini generasi alfa lah, 2010 sampai sekarang. Jadi zaman-zamannya ini kalau di tabelnya ini bayi gitu kan, masih bayi-bayi lah sekarang. Mana 10 tahun, anak saya sendiri 3 tahun gitu ya, generasi YouTube Kids lah sekarang ini. Ya, jadi kalau kita lihat apa itu generasi milenial, itu lahiran tahun 77 sampai 95. Ya, artinya kalau sekarang tahun 2020 itu kurang lebih usia 43 sampai sekitar 25 tahun, ya. Jadi orang-orang mungkin dulu berpendapat, wah masih muda nih, nggak mungkin lah kena sakit jantung. Betul. Gitu kan. Kemudian penyakit jantung itu punya orang-orang tua aja, punya kakek saya, punya om saya, tapi kalau saya masih muda gini nggak mungkin lah kita sakit jantung. Jadi kalau kita lihat apa sih generasi milenial, nah inilah kita generasi milenial. Oke, dan mungkinkah terkena penyakit jantung Dok? Jadi kalau dulu tuh mungkin orang-orang taunya sakit jantung itu hanya serangan jantung, gitu ya, meninggal mendadak, serangan jantung, selesai. Tapi kalau penyakit jantung pada usia muda itu sebenarnya ada banyak sekali. Ya, untuk standar diagnosa dari WHO itu mungkin ada belasan untuk jenis penyakit jantung itu sendiri. Tapi pada usia muda yang sering ditemui itu ada penyakit jantung koroner, ya, coronary artery disease. Kemudian ada aritmia jantung, ya, gangguan irama jantung. Kemudian ada juga congenital heart disease, yaitu penyakit jantung bawaan. Jadi sebenarnya pada baby? Ya, dari lahir. Maksudnya penyakit jantung bawaan yang sudah dibawa dari semenjak dia lahir.
Ya, kemudian ada juga yang terakhir paling sering pada usia dewasa atau pada generasi milenial kita sebutnya sekarang itu adalah penyakit jantung katup. Ya, empat ini memang yang paling sering diketemukan, saya pribadi menemukan di poliklinik ya sehari-hari itu penyakit jantung ya 4 ini ya pada generasi milenial. Dan prevalensinya di Indonesia cukup banyak juga ya, cukup 4 banyak. Ini. Ya, jadi kalau penyakit-penyakit jantung lain masih banyak. Dok, kalau saya pernah dengar jantungnya bengkak karena hipertensi, itu juga bisa. Itu salah satu penyakit jantung yang sering ditemui. Apalagi kalau sekarang kan banyak yang generasi muda yang istilahnya kerjanya hanya sedentary life, hanya duduk saja di kantor, 8 jam sehari duduk, makan, pulang, tidur, selesai gitu. Kayaknya ya. saya termasuk di situ sih. Beresiko berarti maksudnya. Harus olahraga berarti ya. Jadi memang dengan seiringnya zaman banyak anak-anak muda yang mulai jarang berolahraga, kebanyakan gaya hidup ya, Dok ya. Gaya hidup ya, gaya hidupnya, cara kerjanya, makanannya apalagi ya banyak junk food sekarang ini. Jadi itu yang memicu banyaknya penyakit jantung pada usia milenial. Oh, oke. Berarti memang terjawab sudah pertanyaan dari tema kita di hari ini, Dok. Ternyata milenial pun di usia 30 di bawah 40 pun mungkin ya terkena penyakit jantung ya, Dok? Mungkin saja. Nah, ada beberapa hal yang bisa membuat pasien itu atau orang itu menderita penyakit jantung. Tidak semua yang milenial sama kemungkinannya untuk terkena penyakit jantung. Faktor resikonya apa nih, Dok, kira-kira? Karena kan kita tahu ya, Dok, misalkan faktor resiko itu seperti tadi tuh, saya termasuk orang yang jarang beraktivitas, artinya di kantor pun, di belakang meja, kemudian waktunya pulang, saya pulang gitu. Olahraga pun ya mungkin seminggu 1 kali, 2 kali, nggak terlalu, apakah itu memang menjadi salah satu faktor kebiasaan-kebiasaan itu yang memicu menjadi sepertinya kok penyakit jantung ini menyerang sekarang di usia yang jauh lebih muda dibandingkan zaman dulu gitu loh, Dok. Ya betul, itu kita namakan sebagai faktor resiko, hal-hal yang bisa membuat kita lebih rentan atau lebih mungkin terkena penyakit jantung. Dan faktor risiko itu dari eksternal ataupun dari diri sendiri? Ya, itu ada dua, ada yang eksternal, ada yang internal juga, atau kita biasa sebut dengan modified risk factor, ada yang unmodified. Unmodified artinya itu tidak bisa kita ubah faktor risiko itu, seperti misalkan jenis kelamin. Jenis kelamin gimana kita mau merubahnya ya? Betul-betul. Ya, kita nggak usah ngomong panjang lah ya untuk itu ya. Betul. Kemudian masalah usia. Usia itu juga kita nggak bisa ubah gitu kan, usia lahir tahun sekian ya pasti tahun sekian usianya. Jadi artinya untuk kalau faktor jenis resiko kelamin itu tadi berarti yang kan tidak bisa diubah. Kalau pria itu lebih rentan atau bagaimana, Dok? Untuk faktor resiko dari jenis kelamin sendiri itu memang pria itu lebih rentan terhadap penyakit jantung. Ya. Betul. Ini ada beberapa faktor resiko tentang penyakit jantung, ada mulai dari dia merokok, hipertensi, dia obesitas, dia jarang olahraga, cara makan yang salah, semuanya itu memiliki angka-angka atau kontribusi terhadap terjadinya penyakit jantung. Setidaknya ada 9 nih, Dok ya, saya hitung ya. Ada 9, berarti kita sudah mulai bisa berhitung dong ya. Kira-kira saya dari 9 ini memenuhi yang mana, misalkan pola makan gitu, Dok. Betul nggak sih, Dok? Ini sudah ada studinya, jadi bukan hanya kira-kira kirologi saja, tapi ini sudah ada studinya. Ya, kalau pasien dengan hipertensi saja, pasien hipertensi saja, itu ada kurvanya di mana pasien ini memiliki kemungkinan penyakit jantung itu 4% lebih tinggi dibanding pasien-pasien yang tidak memiliki hipertensi. Ya, ini kita lihat dari tabel ini. Ada banyak faktor resikonya tadi ya, ada systolic blood pressure tinggi itu artinya hipertensi, ada kadar kolesterol yang tinggi, ada pasien dengan diabetes, merokok ya, terakhir itu dari rekam jantungnya juga ada kelainan. Nah, ini teman-teman atau pemirsa sekalian juga bisa melihat kira-kira berapa persen sih kemungkinan saya penyakit jantung di sini ya? Dari kurva ini ya, Dok ya? Saja, misalkan hipertensi saja, 4% saya kemungkinan penyakit jantung. Yang paling ekstrimnya itu kalau punya semua, jadi pasiennya sudah hipertensi, pasiennya DM, pasiennya kolesterolnya tinggi, merokok juga, ya semua itu ada kontribusinya, ada poin-poinnya, ya tentu saja semakin tinggi semakin jelek ya. Nah ini pada semuanya ini misalkan dijumlah itu resikonya, angka resikonya dia terkena penyakit jantung itu akan semakin meningkat. Jadi kalau Mbak Vena lihat di sini nggak ada kan yang mengatakan usia lebih muda dia resikonya lebih rendah, nggak ada. Jadi di sini
semua itu kembali lagi ke faktor resiko. Berarti diabetes tiap-tiap dan orang. kolesterol pun kan juga bisa terjadi di usia 30-an ya, Dok ya? Iya, seperti ini misalkan hipertensi. Dulu ya memang banyak kan orang-orang tua yang hipertensi, tapi sekarang karena kegemukan, jarang olahraga, makanan yang tidak teratur ya, junk food dan Terlalu lain-lain. sering minum boba gitu mungkin bisa jadi diabetes atau gimana, Dok? Itu salah satu faktor risiko makanan juga, benar nggak sih, Ya Dok? jangan terlalu sering aja. Jangan terlalu sering ya, Ya. oke. Jadi kalau kita lihat dari sini tiap-tiap orang atau tiap-tiap poin-poin ini punya kontribusi terhadap penyakit jantung ya. Nah kalau dilihat dari sini yang paling, tapi saya tidak ada hipertensi dok, kolesterol saya bagus, nggak ada faktor resiko di keluarga, tapi merokok nggak Pak? Oh merokok dok gitu. Misalkan banyak ya kita temui sekarang itu kan milenial yang merokok. Saya ketemu Banyak pasien banget, Dok, ya betul. usia 20 tahun, kontrol, nyeri dada gitu kan, saya tanya ada hipertensi nggak Bu? Dok, apa Pak? Gitu, oh nggak ada dok gitu kan. Terus pas ditanya merokok, oh iya merokok, banyak. Sekarang udah 20 tahun, belasan tahun itu Dan udah banyak itu salah sekali yang satu merokok. faktor resiko yang besar. Kalau kita lihat di sini hanya merokok saja tuh, ya di tabel ini kelihatan bahwa dia menyumbang hanya merokok ya, ini hanya merokok saja menyumbang 20% terhadap kemungkinan dia penyakit jantung. Iya betul, 20% hanya rokok saja ya dok? Iya, hanya rokok saja. Jadi nggak mesti dia hipertensi, nggak mesti dia diabetes, tapi dia merokok saja itu sudah sangat tinggi kontribusinya terhadap penyakit jantung yang akan diderita dirinya. Ya, berarti memang kita semua sudah bisa mulai benar-benar menghitung dok dari sini, dari kurva ini jelas banget berapa persen. Kalau misalkan sudah diabetes berapa persen, kemudian diabetes ditambah merokok berapa persen. Oke, wow gitu. Cukup wow sih dok, memang benar. Ya, ini simpelnya bagi teman-teman yang ingin memperkirakan. Untuk mencegahnya gimana dok? Kira-kira ya itu tadi berarti saya nggak boleh terlalu sering makan ngopi misalkan, benar nggak sih? Karena kan kopi itu sekarang menjadi habitnya anak-anak muda, orang 30-an. Bahkan kalau untuk kopi sendiri sih, saya pribadi sih bukan penggemar kopi ya. Jadi saya nggak pro maupun kontra ya, tapi ada studi yang mengatakan bahwa kopi itu memiliki efek yang baik ya, terhadap jantung. Ya. Ada juga yang kurang baik. Tapi menurut saya kembali lagi kepada jenis kopinya dan frekuensinya. Kopi baik kok. Ya udah saya minum 3 kali sehari gitu, lebih sering daripada minum obat. Dan ada gulanya lagi ya dok? Kalau gitu ya jangan gitu ya. Jadi udah kopi susu plus gula gitu kan itu. Walaupun kopi ada efek baiknya, tapi jika dikonsumsi secara berlebihan, terlalu sering dan lain-lain itu juga jadi berbahaya. Jadi silahkan bagi yang apalagi saya nggak bisa kerja dok kalau tanpa kopi, silahkan, tapi tolong dibatasi dan coba ini faktor resiko lain ini juga harus dikontrol. Ya, jadi ini ada sedikit panduan dari smoking ya dok? Ya, panduan internasional tuh. Seperti yang kita bahas tadi kan merokok aja udah memberikan kontribusi 20%. Ya, jadi itu udah nomor 1 banget itu dok. Nomor 1 sekali paling atas adalah hindari, atau kalau memang sudah mengkonsumsi rokok ya stop rokok ya. Mau dia rokok kretek, rokok filter, rokok tembakau dan lain-lain itu. Rokok elektrik apapun ya dok? Rokok elektrik dan lain-lain itu juga ada studi-studinya. Intinya rokok ya dikurangi. Langkah baiknya kalau bisa sampai di stop. Ya. Kemudian yang kedua, aktif secara fisikal. Gimana cara kita aktif secara fisikal? Agak sulit dok, aku nggak punya waktu loh. Misalkan untuk saya atau pekerja lain atau mungkin teman-teman yang lain nggak ada waktu dok. Nggak banyak. Yang dibutuhkan di sini maksudnya adalah be physically active every day. Artinya adalah aktif secara fisik 30 menit ya per hari sebanyak 5 kali seminggu. Ya, 3 kali sampai 5 kali seminggu sudah cukup. Jadi nggak mesti berarti saya harus nge-gym tiap hari gitu kan sejam gitu, nggak usah. Cukup 30 menit sehari ya. Artinya apa ya? Apapun bangun atau memang pagi, spesifik dok? Nanti ada kita bahas jenis-jenis exercise yang bisa dikerjakan, tapi overall adalah misalkan yang simple jalan pagi, habis bangun subuh, sholat, jalan 30 menit sehari cukup. 30 menit sehari itu mah sebentar. Ya, lebih lamaan kita di WC sambil main HP itu. Jadi kita pagi bangun jalan 30 menit sehari cukup. Sebanyak berapa? 3 sampai 5 kali. Let's say kita minggu atau Sabtu 1 kali. Terus di
awal minggu mungkin di Senin terlalu Senin? sibuk ya Selasa. Ya, betul, oke. Terus di tengah Paling nggak 5 minggu kali? mungkin Kamis atau Jumat ya insya Allah bisalah 3 kali seminggu. Ya kalau oke. memang kita mau lebih aktif lagi sampai 5 kali seminggu Masya itu udah tercapai targetnya untuk Oke. exercise atau physically active. Ya. Lalu Yang ketiga itu makanan. makan sehat. Ini juga yang susah juga ya. Betul, Dok. Terlalu banyak godaannya ya dengan Karena gini, Dok, aplikasi-aplikasi. memang banyak kan sekarang di Instagram gitu, kalau kita Ya. cek di Twitter, di Instagram itu banyak yang menawarkan untuk catering-catering sehat. Namun itu harganya mahal, Dok. Jadi Ya. apakah makanan sehat itu yang harus kita misalkan dada ayam gitu atau dada ayam atau wagyu gitu kan, itu sesuatu yang kayak mahal banget atau tidak terjangkau, atau mungkin makanan-makanan sehat itu sebenarnya ada yang sederhana yang bisa Makanan sehat sendiri sih ini Makan gitu. kembali lagi ke ya kesukaan masing-masing lah. Ada yang saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu, sangat tailored untuk everybody lah gitu ya. Setiap orang berbeda-beda. Tapi ya intinya ya kurangin goreng-gorengan gitu ya, Oh, makanan yang gitu ya. manis-manis ya, minuman-minuman yang manis-manis, kopi itu jangan terlalu berlebih, jangan sampai setiap hari dikonsumsi, jangan sampai 3 kali sehari minumnya. Jadi Oke, memang harus betul. sangat Perhatikan ya, dibatasi Dok, ya, lah makannya. itu ya. 4 sehat 5 sempurna itu ya sangat benar lah, dari dulu kita percaya itu 4 sehat 5 sempurna gitu kan. Ada sayur, ada protein. nasi gitu nggak apa-apa ya, Dok ya? Karbohidrat, nasi kan termasuk karbohidrat. Kalau di luar negeri nggak pakai nasi, mereka pakai kentang misalkan, itu nggak ada masalah. Yang penting karbohidrat tercukupi, ada kandungan proteinnya juga, ada lemaknya juga, sayuran, dan terakhir ya susu atau multivitamin dan lain-lain juga disarankan. Benar-benar 4 sehat 5 sempurna ya, Dok? Yes. Oke. Selanjutnya apa lagi, Dok? Nah, kemudian itu ada mengenai berat badan. Ya, Waduh, berat ini badan. agak sensitif, Dok. Ini banyak yang ya bukan saya aja kayaknya yang sensitif. Ya, jadi untuk berat badan itu sendiri juga ada panduannya. Kita bisa ukur namanya body mass index kita, ya. Nanti kita sampaikan panduannya. Ada hitung berat badan per tinggi badan kuadrat, ya, berat badan dalam kilogram, tinggi badan dalam meter. Kita lihat berapa sih nilai BMI kita, atau kita tuh sudah mencapai berat badan yang ideal atau belum, tidak gitu gitu ya. Jadi ada patokannya berapa untuk wanita, berapa untuk laki-laki, berapa usia sekian, semuanya ada di situ. Jadi kita lihat di situ berapa sih berat badan, tinggi badan yang harusnya kita capai gitu ya. Kalau memang berlebih ya pastilah kita harus ada usaha untuk menguranginya, baik dengan diet maupun olahraga. Oke, betul. Ya. Selanjutnya apa, Nah, Dok? tekanan darah ini kadang-kadang orang-orang itu jarang periksa, gitu ya. Kadang-kadang mereka nggak tahu berapa sih, walaupun masih muda gitu ya, tapi pasiennya kegemukan, nggak nyaman, ya, nyeri dada, sesek dan lain-lain. Pas datang ke poliklinik, kita periksa ternyata tekanan darahnya tinggi, ya, ternyata 150, 160. Itu pun saat dia resting, dalam arti dia lagi tiduran, lagi istirahat, kita ukur tekanan darahnya tinggi. Ya, apalagi kalau dia lagi aktivitas, lagi kerja, lagi naik tangga, exercise dan lain-lain, itu pasti akan tinggi sekali. Ya, itu yang kadang-kadang orang-orang suka miss, ya. Masih muda nggak mungkin lah hipertensi, padahal udah obesitas, makanannya berantakan dan lain-lain, itu Berarti memang pengecekan berbahaya. berkala itu penting, Nah, itu ya, Dok, dia. ya? Kita harus, walaupun kita milenial, walaupun kita masih muda 20, 30, tetap saja kita harus lakukan pemeriksaan medical check up. At least minimal tekanan darah kita berapa gitu ya. Mungkin saja kita ada tekanan darahnya tinggi ya, karena banyak faktor-faktornya lah. Mungkin dietnya, berat badan, keturunan dan lainnya, itu banyak faktor-faktornya. Tapi at least kita harus tahu berapa sih tekanan darah kita, apakah memang tinggi, apakah normal. Dan Seperti itu. tensimeter pun sekarang sudah jauh lebih sederhana ya, Dok, ya? Iya, sudah Bisa lebih dipakai sederhana. di Semuanya rumah. dulu, kalau mau tensi saya harus ke puskesmas, Dok, susah, jauh dan lain-lain. Ya udah, kalau memang bisa ya sediakan tensimeter yang otomatis. Tensimeter yang otomatis taruh di rumah, ya seminggu sekali lah at least gitu kan. Cek tensinya berapa sih, yang di lengan atas ini berapa tekanan darahnya, apakah normal, apakah tinggi atau rendah, seperti itu. Ya, betul. Itu membantu kita untuk Ya, itu knows akan our sangat bodies, membantu. ya. Jadi setidaknya kita tahu apakah kondisi kita, oh enggak kok, Dok, saya merasa sehat. Nah, apa yang kita rasa sehat itu belum tentu
secara angka atau secara objektif itu ternyata beneran normal. Betul. Ya. Yang selanjutnya adalah kolesterol itu ya, kolesterol Dok, ya. Kolesterol itu ada kolesterol baik, ada kolesterol jahat, ada kita pernah dengar trigliserid, HDL, LDL, VLDL, semuanya itu kolesterol ya. Jadi kita harus jaga agar LDL kita atau trigliserid kita itu dalam batas yang rendah, dalam batas normal rendah lah. Gimana caranya? Ya pastilah paling utama adalah masalah diet. Oh ya, apa yang ada kita pengaruhnya makan, berarti sama diet dan itu ya, Dok? Ya, apa yang kita makan itu yang akan tergambar di hasil laboratorium kita ya. Kolesterol itu sangat menyumbang atau sangat memberikan kontribusi terhadap penyakit jantung koroner. Ya, betul. Selain tadi ya, hipertensi juga ada persen-persenannya, darah tinggi juga ada, diabetes juga ada. Salah satunya yang banyak kontribusinya atau yang berefek terhadap penyempitan pembuluh darah jantung itu adalah kolesterol. Dan ini yang lebih jarang terdeteksi, lebih jarang dicek. Jarang terdeteksi karena? Ya, jarang dicek. Jarang dicek ya, Dok? Karena kalau tadi tekanan darah harus dicek kan? Betul. Tensi. Kalau lab nggak ada lab yang cek kolesterol yang dari tangan sini nggak ada, pasti harus ambil darah. Oh, betul. Kalau kita, tapi saya udah Dok di klinik pakai alat yang ditusuk dikit gitu, oke lah itu bisa memberikan gambaran singkat gimana kolesterol Bapak atau Ibu. Tapi alangkah baiknya kalau dilakukan pemeriksaan kadar kolesterol itu secara ambil darah laboratorium langsung, ya, Dok ya? Laboratorium, dicek semuanya, dibagi-bagi, ada yang kolesterol total, HDL, gitu. LDL, jadi lebih detail, jadi semuanya ada lebih detailnya. Apakah yang ini tinggi, yang ini rendah, ternyata yang ini dua-duanya tinggi. Jadi itu semua bisa kita lihat secara persis mana yang harus diperhatikan. Apakah jangan-jangan sudah tinggi nih, harus diberikan obat atau tidak. Dan khawatirnya orang-orang tuh adalah saya takut ngecek Dok. Kalau saya ngecek kan nanti ketahuan saya harus minum obat. Itu dia, betul Dok. Ya. Saya ketemu sama beberapa teman juga gitu, ayo dong cek gula atau cek apa, enggak nanti kalau ini aku suruh minum obat gitu. Jadi ngecek tuh lebih takut karena pada akhirnya implikasinya dia harus minum obat, dia harus exercise, harus diet gitu. Ya, jadi panduan orang itu, kalau kolesterol tinggi sama dengan obat. Ya itu nggak selalu. Kalau memang kolesterolnya tinggi, panduan utamanya pun bukan obat. Tapi perubahan lifestyle, misalkan, ternyata kolesterol saya tinggi, Dok. Tapi kita harus tahu dulu nih berapa sih kolesterol kita gitu kan. Kalau kolesterol ternyata tinggi, ya udah, waduh dapat obat deh. Enggak kok Pak, tenang aja, kita coba dulu nih. Kita coba Bapak atur dietnya, Bapak atur exercise-nya, atur pola makannya, semuanya kita atur Pak. Nanti kita lihat 3 bulan lagi kita cek lagi, apakah memang masih tinggi, apakah mulai turun, atau apakah malah jadi normal ya, kita nggak tahu, tapi kita dari harus cek dulu. pun bisa ya sebenarnya. Ya, itu yang sering kecolongan karena kita sendiri sangat jarang mengecek kolesterol itu. Apakah ini bersangkutan juga sama poin yang ketujuh Dok, diet? Jadi terakhir adalah itu gula darah. Ya, itu juga bisa diatasi dari diet ya? Iya, gula darah, kolesterol itu adalah sesuatu yang kelihatan dari cara hidup kita, cara makan kita, apa yang kita makan, itu yang akan tergambar. Jadi kalau kita mau kontrol itu, nggak usah khawatir, nggak usah takut dulu, nanti kalau dicek ketahuan tinggi, terus jadi minum obat, nggak. Masih ada opsi untuk, masih dikasih second chance, nggak mau obat, ya udah boleh. Gitu, betul atur diet Bapak, atur olahraganya, exercise-nya, semuanya kita cek lagi 3 bulan. Boleh nggak kita ngomongin exercise dengan lebih detail Dok? Karena kan exercise ini tampaknya tadi dimention kita harus melakukan exercise, aktivitas fisik, dan itu sangat penting untuk salah satu mencegah untuk faktor resiko gitu kan, supaya kita gimana sih supaya jauh-jauh deh dari penyakit jantung kalau bisa gitu ya Dok. Boleh nggak kita ngobrolin tentang exercise nih lebih lanjut Dok? Karena ternyata Dok, saya pernah dengar nih dari seorang teman bahwa exercise itu sebenarnya tidak melulu olahraga, benar nggak sih Dok? Aktivitas fisik itu tidak harus yang saya datang ke gym atau saya ke GBK kemudian lari 10 putaran gitu, nggak harus seperti itu ya Dok? Nggak usah, kalau sekarang apalagi kemarin di JHC ada kan, ada yoga bersama, ada yoga kita, ada yoga betul. Dari semua sekarang from home semua lah, terutama zaman pandemi gini betul, ya, apalagi work from home, school from home gitu kan, sekarang yoga from home juga banyak tempat-tempat fitness, tempat-tempat gym yang menawarkan exercise atau program olahraga di rumah. Iya.
Oke, exercise Ya, seperti apa dok? Aktivitas fisik seperti apa? Ini jadi sudah yang tampil dianjurkan slide-nya. untuk exercise itu adalah yang sifatnya pertama aerobik. Ya, aerobik itu artinya dia Aerobik yang senam itu bukan dok? Ya, Aerobik yang senam itu Zumba? itu Bukan bisa ya? juga dibilang Bisa senam juga ya? aerobik ya. Tapi sifatnya ya dinamis, ya dinamis, bergerak seperti contohnya sepeda, Iya. berenang, jalan, jogging, ya exercise yang sifatnya berjalan gitu oke. kan, atau yang bergerak. Yang terus-terusan Bukan ya, Dok, ya? yang dinamis, bukan yang apa namanya statis. Kalau orang tuh kenalnya dinamis tuh apa sih gitu kan? Oh kardio, yang kardio gitu kan. Oke, Kayak misalkan kalau tadi. kita treadmill atau jogging atau oh latihan apa? Oh, gue mau kardio dulu nih gitu. Oh, Orang-orang kan di ya, gym betul, tuh bilang, betul, ha. lo mau apa dulu nih? Oh, gue mau kardio dulu deh. Abis itu baru ikut kelas gitu kan. Ya Oke, udah, oke. kardio itu sifatnya dinamis gitu ya. Bergerak Bergerak gitu ya, sekian terus. menit, konstan, bahkan ditingkatkan perlahan-lahan seperti sepeda. Ya, tenis juga kan jogging gitu. Ya. Semuanya ini sifat-sifatnya adalah yang aerobik Gardening gitu ya. juga loh dok, ternyata. Ya, jadi Benar ya, Dok? yang tidak dianjurkan salah satunya adalah misalkan yang sifatnya statik, yang sifatnya mengedan. Ya, misalkan Seperti push apa itu, Dok? up, Oh, push up, oke. sit up, squatting gitu kan, angkat beban itu sifatnya dalam suatu masa yang pendek gitu ya, dia tiba mengedan, mengencangkan ototnya, terus dirileks lagi, itu memang untuk pembentukan otot ya bagus untuk seperti itu. Tapi untuk di jangka panjangnya, apalagi kita bicara tentang jantung, itu kurang bermanfaat untuk kerja jantung. Apakah merusak atau membahayakan? Tidak. Tidak juga. Tapi untuk fungsi jantungnya, untuk exercise yang baik untuk jantung, atau Tidak yang termasuk di sana ya? iya tidak termasuk di situ. Oh, oke. Dok, Tapi saya- boleh nggak sih dok, saya mau bentuk badan dan lain boleh, silakan. Tapi jangan lupa juga disertai dengan yang aerobik tadi. Yang itu. kardio tadi ya dok. Yes. Oke, dok saya pernah mendengar mengenai olahraga HIIT, jadi high intense training. Jadi olahraga yang cepat banget dalam waktu yang singkat, tapi benar-benar high intense gitu dok. Itu disarankan atau nggak dok? Ya silakan aja kalau memang yang high intensity training itu silakan. Apalagi kita kan, apalagi yang milenial ini kan Betul. jarang nggak banyak gitu loh waktu exercise-nya. Jadi silakan. Tapi itu tadi hindari sifat-sifat yang mengedan. Kalau Mbak Vena atau teman-teman merasa oh olahraga ini terlalu banyak yang sifatnya mengedan atau terlalu membentuk otot atau membentuk massa tubuh, itu ya itu jangan lupa dibarengi dengan Yang kardio yang tadi dok. kardio tadi. Dok maaf kalau misalkan di sini ada salah satunya adalah soccer. Cuman beberapa waktu kemarin kita tahu bahwa ada public figure yang kemudian diindikasi meninggal karena serangan jantung mungkin Ya. ya dok, karena kan tidak tahu juga memang diagnosanya ya. Ya. Pada saat dia melakukan olahraga ini dok. Yes, jadi yang perlu diperhatikan adalah pasiennya meninggal mendadak gitu kan. Memang orang-orang di kepalanya meninggal mendadak sama dengan jantung. Ya, Oke. nggak salah gitu kan, dari penelitian juga dikatakan banyak yang meninggal mendadak itu karena serangan jantung. Tapi ya jangan lupa dipikirkan penyakit-penyakit lain ada juga yang bisa menimbulkan oke. kematian mendadak. Misalkan stroke, ya stroke akut yang sampai pecah pembuluh darah di otak itu, apalagi luas, itu bisa juga menimbulkan kematian mendadak ya. Tapi kita fokuskan dulu pada jantung ya. Kalau pada jantung yang bisa menimbulkan kematian mendadak itu adalah penyempitan pembuluh darah jantung ya. Jadi pembuluh darah jantungnya karena exercise atau kerja yang terlalu berlebih, terus sudah ada memang dia sudah ada cikal bakalnya penyempitan gitu ya. Ya. Kemudian dia pecah pembuluh darah penyempitannya tadi, kemudian tersumbat pembuluh darah jantungnya, dia serangan jantung, bisa meninggal mendadak. Kemudian yang paling sering menyebabkan kematian mendadak pada dewasa atau usia muda itu adalah aritmia tadi, gangguan irama Oke, jantung. Nah, betul. gimana sih dok, saya mau olahraga nih, saya mau olahraga berat, saya mau main sepak bola, saya mau nge-gym dan lain-lain. Maraton gitu dok. Iya, mau maraton. Silahkan, tapi lebih baik kalau kita lakukan medical check up terlebih dahulu. Oke, Gitu. Apalagi betul, Dok. kita udah tahu misalkan, saya belakang agak kegemukan. Saya tekanan darahnya pernah ngecek agak tinggi. Saya mau ikut maraton nih, 10 kilo gitu kan, triathlon segala macem. Aman nggak ya? Nah, alangkah baiknya kalau kita lakukan medical check up dulu. Karena pemeriksaan dengan medical check up itu kita bisa make sure bahwa
setidaknya pas dicek tensinya bagus, kolesterolnya bagus. Kemudian dokternya bisa ngelihat ada rekam jantung. Ada rekam jantung itu juga bisa kelihatan gimana sih irama jantungnya gitu ya. Kita bisa juga lakukan pemeriksaan fisik dokternya, kita bisa dengar irama jantungnya, apakah teratur atau tidak, bisa juga dengar bunyi jantungnya, jadi akan kelihatan gitu, jantung Bapak kita periksa semuanya ini, alhamdulillah sehat, insya Allah aman, silakan lah, mau olahraga, mau triathlon dan lain-lain silakan. Betul. Tapi semua itu akan ketahuan setelah kita medical check up. Betul, ini memang tips banget sih dok, karena kan akhir-akhir ini banyak banget olahraga running gitu ya, banyak kompetisi itu lagi hits banget, kemudian sepeda itu juga lagi hits banget, dan banyak juga mengadakan event-event virtual, artinya bisa lari sendiri, kemudian baru dicek nanti pakai aplikasi gitu kan dok. Nah hal itu ternyata memang lebih baik didahului oleh medical check up gitu ya dok. Betul, kita harus at least kita harus tahu baseline kita tuh sehat apa enggak sih, gitu ya. Kita mau olahraga, kita mau kerja berat, kita mau overseas dan lain-lain, kita mau tahu nih stamina kita atau jantung kita tuh dalam kondisi yang baik atau tidak, dalam kondisi yang sehat atau tidak. Gimana cara kita tahunya? Pastilah kita medical check up. Ada pemeriksaan medical check up yang standar, ada pemeriksaan medical check up yang intermediate, advance dan lain-lain ya. At least basic dulu, kalau dokter memang menemukan kelainan, apalagi pasien dengan faktor resiko, ada kegemukan dan lain-lain, mungkin perlu yang lebih advance lah pemeriksaan medical check up-nya. Iya betul. Sekedar informasi aja dok, di Jakarta Heart Center ada pemeriksaan yang khusus untuk runners dok. Jadi kalau misalkan mau ada maraton itu kami punya produk medical check up itu yang memang khusus untuk runners. Iya. Jadi kita juga kita juga tahulah bahwa sekarang ini olahraga itu mulai makin banyak lah orang-orang tuh mulai makin pengen olahraga gitu ya, pengen kesadarannya meningkat sih. Iya, makin meningkat ya, mungkin tadi generasi milenial tadi udah semakin aktif olahraga. Jadi kita udah sediakan tadi yang runner gitu ya. Ada juga orang-orang yang mau sepedaan ya, sepeda jarak jauh gitu kan. Itu memang harus tahu dulu apakah dia sehat, apakah dia fit untuk olahraga. Oke, betul. Dok, ini yang terakhir nih dok, kita mau membahas mengenai yang body mass index tadi yang Dr. Yasin sampaikan. Itu kira-kira pengukurannya seperti apa dok? Bisa disampaikan nggak dok secara sederhana aja gitu dok? Jadi kita harus ukur dulu berapa berat badan kita dalam kilogram, dibagi tinggi badan dalam meter, dikuadratkan. Jadi BB... Mungkin bisa dicatat gitu ya kali ya. Jadi berat badan kita kemudian berat badan dibagi dalam kilo dalam kilogram dibagi tinggi badan kita dalam meter dikuadratkan. Nanti akan dapat poinnya misalkan 20 sekian, 30 sekian. Itu ada ada tabel-tabelnya, apakah kita termasuk normal, apakah kita overweight, apa kita obes ya, apa jangan-jangan kita malnutrisi, itu juga akan kelihatan di situ. Jadi kita bisa tahu apakah kita termasuk BMI atau body mass index yang ideal. Oke, dok terima kasih banyak. Ini udah di akhir acara dan sharingnya, insight-nya banyak banget dok. Untuk saya pribadi dan mudah-mudahan untuk semua pemirsa JHC Podcast di siang hari ini. Benar-benar ternyata bahwa saya walaupun usia 30-an masih mungkin terkena serangan jantung. Yang 20-an pun mungkin ternyata terkena serangan jantung. Kalau boleh sharing, saya juga... Ada pasien dok? Karena saya juga, kita kan sudah belajar ilmu kedokteran jantung kan mungkin kurang lebih udah 10 tahun. Jadi saya udah pernah lihat pasien yang dulunya orang-orang tua saja. Itu kebetulan mungkin di era saya lah, mungkin di era kita ini yang generasi milenial yang menjadi dokter, itu kita mulai melihat perubahan itu. Di mana kita waktu belajar dulu, banyak orang-orang tua nih gitu kan. Tapi kok 40-50 ya? 40, 50, 60. Tapi pas sekolah juga udah mulai nemu yang aneh-aneh tuh. Baru 30-an kok udah serangan jantung gitu ya. Itu pas di masa saya itulah kita mulai lihat kok udah mulai banyak bergeser mulai bergeser di situlah mulai bergeser gitu kan. Pas di zaman milenial ini itulah muncul yang usia 30 udah serangan jantung, udah banyak kasus-kasusnya di posternya dan lain-lain gitu kan. Baru mulai orang-orang mulai aware jangan-jangan atau mulai khawatir penyakit jantung ini mulai menyerang usia milenial. Lebih muda ya dok ya. Jadi mulai aware lah kita mulai khawatir pasien 30 tahun. Mungkin saya paling muda ketemu pasien usia 33.
teman-teman sih ada yang menemukan 20-an gitu, iya. ada juga. Nah, itu memang benar-benar terjadi ya dok, artinya kita tidak menakut-nakuti gitu kan, namun memang itu terjadi bahwa memang ada pasien yang usia muda yang sudah sampai terkena serangan jantung gitu. Betul, ya memang sudah ada kasusnya, memang sudah mulai meningkat prevalensinya, jadi diharapkan teman-teman kita semua harus mulai aware lah terhadap kesehatan jantung kita. Gaya hidup ya dok ya. Yes. Betul. Closing statement, ada mungkin pesan-pesan yang lain dok yang disampaikan? Ya, jangan lupa medical check up. At least kita harus tahu gimana kondisi jantung kita saat ini, baseline-nya gimana, apakah kita sehat, physically dan mentally. Oke, terima kasih Dokter Andi Yasin. Selamat bertugas kembali. Setelah ini mau ke poliklinik ya dok ya, betul. Lanjut. Dan mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang hal-hal menarik seputar penyakit jantung ya Dokter Yasin. Anytime. Jangan sampai bosan untuk datang ke sini dan sharing ilmu sama kita semua. Oke, terima kasih. Sekian JHC Podcast di siang hari ini dan mudah-mudahan kita ketemu lagi di minggu depan dengan tema yang lebih menarik lagi, masih seputar penyakit jantung dan millennials. Dan kita mau tunggu sampai jumpa minggu depan.